Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-muallif Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah mutammimatun li masail al-ajrumiyyah takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha min al-mutawwalat. Nafa'a Allah ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'da al-mamati. Innahu qaribun mujibud da'awat. Ayat Mutammimah dari Al-Khattab, penulis dari Al-Mutammimah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Beliau berkata, ini adalah muqaddimah dalam pelajaran ilmu bahasa Arab yang menyempurnakan berbagai permasalahan kitab Al-Ajrumiyah. Dan kitab ini Mutammimah ini dia menjadi wasithah perantara antara Al-Ajrumiyah dengan kitab-kitab yang al-mutawwalat, kitab-kitab yang besar. Semisal Qatrun Nada, Sudurud Dhahab, Alfiyah dan syarahnya. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya, dengan kitab Al-Mutammimah ini, sebagaimana Allah memberikan manfaat kepada kitab aslinya Al-Ajrumiyah di kehidupan dunia dan di kehidupan ini ketika masih hidup maupun setelah wafat nanti. Nah, innahu qaribun mujibud da'awat. Sesungguhnya Allah Maha dekat, Dia mengabulkan segala doa para hambanya. Nah, ini matan Al-Mutammimah. Maka kita masuk ke syarahnya. Syarahnya ini sebagaimana antum ketahui ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Musawi, salah seorang mustafid atau pengajar ilmu nahwu di negeri Dhammar di Yaman. Saya pernah mengunjungi beliau juga di Dhammar. Namun dengar-dengar beliau sekarang punya markis sendiri, markis dakwah di Yaman sendiri. Waktu itu beliau berada di Ma'had Darul Hadis Dhammar di bawah pimpinan Syekh Utsman Az-Zamiri. Nah, sekarang beliau sendiri. Ya, Allah alam nama tempatnya di mana. Ya. Nah, beliau memang pengajar ilmu nahwu sejak zaman di Dhammar dahulu. Dan beliau memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam ilmu nahwu, sehingga kontribusi beliau sangat banyak dalam ilmu nahwu. Ya, tahun lalu zamannya Syekh Ammar, kita di sini juga memakai karya beliau, tapi syarah Al-Ajrumiyah, yaitu At-Tuhfah Al-Musabbiyah. Nah, adapun tahun sekarang kita selepas Al-Ajrumiyah langsung matan Al-Mutammimah. Ya, langsung matan Al-Mutammimah. Ya, dan kita membaca syarahnya agar lebih dipahami Al-Mutammimah itu. Nah, coba dibaca sini Nugraha. Nugraha udah sembuh Nugraha. Nah. Ibtada'a al-musannif rahimahullah bil basmalati kasya'ni katsirin minal musannifina Kasya'ni katsirin. Dia mudhaf nanti. Kasya'ni katsirin minal musannifina ibtida'an bi kitabillahi al-aziz haitsu anzala al-basmalata bi ibtida'i kulli suratin wa amalan bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabtadi'u biha bi rasailihi ila al-muluki wa ghairihim yad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala kama huwa masyhurun fi sahihaini wa ghairihima. Wal jaru wal majruru fil basmalati muta'alliqun bi mahdhufin ittifaqan qaddaruhu
al-basmiyuna isman khawasan atau aman ay taklifi atau ibtidai wa qaddarahu al-kufiyuna fi'lan khawasan atau aman ay mu'allifu abtadi'u Tayyib ahsanta. Nah, qala Abu Abdullah. Abu Abdullah siapa ini? Hah? Siapa Abu Abdullah? Siapa? Pensyarah kitab ini Abu Abdullah. Ya? Siapa namanya? Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, hafizahullah taala. Kemudian ibtada al-musannif di sini memulai ya rahimahullah taala dengan basmalah. Kitab beliau ini memulai dengan basmalah kasya'ni katsirin minal musannifin. Ini seperti kebiasaan dari kalangan para musannif ya, yaitu para penulis kitab. Ini biasa mereka memulai dengan basmalah. Nah, ya, iktidaan bi kitabil aziz. Juga ini sekaligus meneladani kitabil aziz, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran juga Nabi SAW ya. Para Nabi juga demikian. Haitsu anzala al-basmalata fi ibtida'i kulli suratin. Ketika Allah memulai semua surat, di semua surat dengan basmalah kecuali surah Al-Bara'ah atau surah Taubah, karena dalam sebuah pendapat yang kuat dia adalah lanjutan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal. Temanya sama, yaitu temanya tentang peperangan. Wa amalan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagai bentuk aplikasi amal dari sunnah Nabi SAW, haitsu kana yabtadi'u biha, di mana Nabi SAW memulai dengan basmalah fi rasailihi, dalam setiap surat beliau. Artinya yang dituliskan oleh juru tulis, karena Nabi SAW seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Beliau tulis ilal muluk, kepada raja-raja, di antaranya Raja Heraklius, raja Romawi yang terkenal. Ya, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Herakl azimir Rum aslim taslam. Nah, ya, kemudian juga para nabi demikian. Para nabi semisal Sulaiman menulis surat dakwah kepada Ratu Saba. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian wal jar wal majrur kan ada bismillah, gitu kan? Kan ada bismillah. Kalau basmalah itu pengucapan bismillah, itu namanya basmalah. Yang diucapkan namanya pengucapannya namanya basmalah. Yang diucapkan ya bismillah. Bukan antum bacanya basmalah. Nah, jar majrur di bismi, ismi, huruf ba dan ya ismi. Jar majrur fil basmalah muta'alliqun bi mahdhufin. Itu dia muta'alliq. Ya, dia bergantung kepada sesuatu yang dihapus. Karena yang namanya huruf ba, dia dhaif, lemah. Dia enggak seperti isim atau fi'il. Kalau fi'il tegak sendiri. Daraba Zaidun Amrun. Ya muta'alliq. Ya.
Isim juga demikian. Zaidun qa'imun. Nah kalau bismillah dia mesti punya amil. Ya, dia mesti punya amil. Semisal antum mengatakan begini. Ya, dhahaba fulanun ilal masjid. Ilal masjid. Ilal masjid dia muta'alliq dengan dhahaba. Nah begitu juga dengan bismillah. Ya. Nah, bimahdhufin. Nah, ittifaqan secara kesepakatan para ulama, artinya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Semuanya menyatakan bismi itu jar majrur, ada fiil yang mahdhuf atau ada isim yang mahdhuf, yang muta'allaq, yang dia jadi muta'allaq, tempat bergantung dari jar majrur tadi. Dari jar majrur tadi. Nah, wa qaddarahu al-Basriyun isman. Nah, kaum Basriyun, ulama-ulama nahwu yang ada di negeri Basrah, mereka mengasumsikannya, mentakdirkannya yang mahdhuf itu adalah isim secara khas dan am. Secara khas dan am. Secara khas maksudnya gini, ya, misalkan antum lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya Bismillahi aqra. Tapi kalau am, ya kan antum memulai bismillah. Bismillahi, ya. Bismillahi abtadi'u. Kalau lagi makan khos berarti apa? Bismillahi akul. Lagi minum ashrab. Itu khos. Kalau am, yu'am aja, memulai gitu. Memulai. Paham sini? Nah, kalau Basriyun mentakdirkannya itu isim. Berarti kalau menulis kitab kalau khos bukan u'allifu tetapi bismillahi ta'lifi. Ini tulisan saya. Ya. Atau bismillahi kalau ini kalau yang ta'lifi berarti khos apa am? Khos. Nah, kalau yang am ibtidai. Nah, itu yang am. Ngerti sini? Perbedaannya sini, khos apa am? Baik, sudah paham? Wa qaddarahu al-kufiyuna fi'lan khassan aw 'aman. Nah, sedangkan kaum ulama yang ada di Kufah, ulama nahwu yang ada di Kufah, mereka mengasumsikannya yang mahdhuf itu, yang muta'alliq dengan ya, yang dia jadi muta'allaq tempat bergantungnya bismi, jar majrur, bismillah. Itu adalah fi'il, baik secara khas atau umum. Nah, kalau khas, kalau lagi nulis kitab, bismillah berarti u'allifu. U'allifu. Kalau lagi nulis, u'allifu atau aktubu. Kalau lagi baca, aqra'u. Lagi minum, ashrabu. Bismillah, berarti takdirnya khas. Atau am, kalau am berarti apa? Abtadi'u. Ngerti sini? Ya namanya memulai, ya umum. Nanti ke sini. Wal arja'ah, namun yang paling kuat pendapatnya kaunuhu fi'lan, bahwa yang ditakdirkan itu adalah fi'il, ya, yaitu khassan, khas. Berarti kalau dia tulis kitab mu'allif, ya, mu'allif. Nah, kalau lagi mau baca, bismillah, aqra, ya, mu'akharan, dan diakhirkan. Jadi yang dimahdhuf itu diakhirkan. Jadi takdirnya bismillahi u'allifu, bukan u'allifu bismillah. Baik, ngerti sini? Coba dibaca sini. Ya, repeat. Fali'anna mubtadi'in yudmiru, atmaro yudmiru, menyembunyikan. Terus al-waswalata mubda'an lahu
Nah, dia yudmiru ma ja'ala al-basmalata mabda'an lah. Terus itu ada yang belum punya kitab ini. Antum hafid? Tapi mana hafid? Ada, udah cari belum? Ini kajian kita tiap hari. Masya Allah. Bibit. Antum berapa bulan liburannya? Liburan 1 bulan itu lumayan itu. Dapat berapa pertemuan itu? Bisa 20 pertemuan. Beli enggak? Apalagi ntar karena sebar rekamannya. Enggak mesti beli. Tapi kalau beli 5 bibit beda harga masih. Sehingga lebih murah. Jauh. Ada enggak di bibit? Di Al-Wadi ada? Belum ada. Fikri kapan masuk? Hah? Apa? Jadwalnya kapan? Oh sama. Sebulan. Lumayan. Terus. Bismillah yanwi a'udhu wa ashrabu wa fi tahrifi wa anliku wa haluma jarwan. Amma kaunuhu fi'lan, kenapa takdirnya fi'il? Bismillah. Itu bismillah huruf ba-nya itu ba isti'anah. Kalau Mu'tazilah ba-nya ba musyahabah. Karena kalau pakai ba isti'anah Mu'tazilah berarti dia menyelisih mazhabnya. Mereka kan qadariyah. Mengingkar takdir. Kan isti'anah, kita melakukan minta tolong dengan Allah. Kalau mereka enggak, ya huruf ba ini yang menyertai aja nama Allah. Bukan minta tolong. Saya mau baca, masa minta tolong ke Allah? Karena apa yang akan terjadi, saya tentukan sendiri. Ini Qadariyah, Mu'tazilah. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Az-Zarkashi dan yang lainnya dari kalangan ulama Mu'tazilah. Ahlussunnah menyatakan ba-nya ba isti'anah. Ya, kita minta pertolongan pada Allah dalam setiap aktivitas kita. Nah, ini lacinya udah macet ya. Terus berikutnya lagi. Kenapa demikian? Fali amrayni ahadihima, salah satunya annal asla fil fi'li lil af'ali. Karena hukum asal pada amal fil amali al af'al. Hukum asal pada amal adalah fi'il. Hukum asal pada amal adalah fi'il. Nah, ini yang pertama. Asani, kenapa demikian? Kasratul tasrihi bihi. Karena banyaknya penegasan. Jar majrur ditegaskan di Al-Quran, di hadis, ujung-ujungnya fi'il. Ujung-ujungnya hadis. Contoh, kaqaulihi ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Bismi. Jar majrur, ya enggak? Nah, ya ada penegasannya. Takdirnya apa? Muta'aliknya dia dengan apa? Dia muta'alik dengan iqra, dengan fi'il. Atau dengan hadis. Bismika Rabbi wada'tu. Bismi wada'tu. Bismika Rabbi. Dengan nama engkau ya Rabbku. Wada'tu janbi. Berarti dia muta'alik dengan apa? Dengan wada'tu. Aku meletakkan lambungku. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Namun ada juga yang dengan isim, makanya disebutkan kasratu tasrih. Bukan semuanya, tapi kasrah. Berarti ada dong yang qalil. Ada. Semisal apa? Bismillahi majreha. Majreha. Wa mursaha. Isim apa fi'il itu? Isim. Bismillah itu bismi berarti muta'alliq dengan apa? Dengan isim selain majreha. Wa nahbiha dan wa nahbihima dan seterusnya. Dan selain dari kedua. Ama kaunuhu khasan. Ya khasan. Jadi ditakdirkannya khusus sesuai dengan perbuatan atau aktivitas.
Kalau nulis kitab ya u'alif. Ya. Wali anna kulla mubtadi'in bil basmalah ya fi amrin yudbiru ma ja'ala al basmalah. Ya, ma bada'annahu. Karena setiap orang yang memulai aktivitasnya dengan basmalah fi amrin dalam sebuah hal perkara pasti dia menyembunyikan apa yang menjadikan sebab dia basmalah itu. Misalkan nih, ya, antum mau jalan bismillah. Walaupun enggak ngucapin bismillah, amshi. Walaupun enggak menyatakan demikian, tapi dia udah pasti itu ada niatnya kan. Dan dia sembunyikan kalimat amshi tadi. Nah, paham enggak sini? Fal mubtadi'u, maka setiap orang yang memulai fil aqli ketika makan, idza qala bismillah, jika dia berkata yanwi, pasti dia berniatkan untuk mengucapkannya bismillah aqulu, saya makan. Wa fi syurbi, kalau dia lagi minum bismillah, pasti dia berniatkan apa? Bismillah ashrab. Wa fi ta'lifi, kalau sedang menulis, apa yang dia niatkan? Bismillah wa alif wa halum majarran, dan seterusnya. Nah, harga falil umuri, bukan fal umur, falil umuri. Musannifu al-ajrumiyati lam yadhkur wa salata. Al-Ahdalu. Al-Ahdal itu penulis kitab syarah Al-Mutamimah yang lain yang judulnya Al-Kawakib. Al-Kawakib Al-Durriyah. Itu penulisnya namanya Al-Ahdal. Terus kama taqaddama. Zaki mana Zaki? Belum balik. Kapan dia bilang mau balik? Dia izin masa ke Solo. Ke Solo temenin ibunya pulang kampung. Ya. Dari mana tadi? Wa amma qawluhu khasan. Adapun dia dikatakan khas. Oh iya. Adapun dia dikatakan mutaakhiran, kenapa diakhirkan? Walil umuri, karena berbagai hal, berbagai alasan. Di antaranya minha al-ihtimamu, ya, al-ihtimamu bismihi ta'ala. Ini karena berbagai hal. Karena memperhatikan atau mementingkan nama Allah Ta'ala. Jadi nama Allah duluan. Jangan aktubu bismillah. Jadi nama Allahnya belakangan. Jadi para ulama bertabarruk dengan nama Allah di duluan. Bertabarruk dengan nama Allah boleh nggak? Boleh.
Bertawasul dengan nama Allah boleh. Boleh. Ini mementingkan hal ini, memperhatikan supaya nama Allah yang duluan. Kalau ditakdirkan di depan tidak muakhiran, wah nanti dapat u'alifu bismillah. Saya menulis dengan nama Allah. Harusnya tabaruk dulu dengan nama Allah. Ya. Wa minha di antaranya adalah apa? Ifadatul hasri. Untuk memberikan pembatasan. Nah, kayak tadi, baknya tadi kan saya sebut apa? Ba isti'anah, maka pembatasan. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Wa'alifu, saya menulis kitab. Ashrabu, saya minum. Ya. Lianna taqdimal ma'muli yufidu al-hasra. Karena mendahulukan ma'mul, ini kan jar majrur, ma'mul dia, karena dia muta'alliq dengan fi'il. Nah, ma'mulnya diduluin, memberikan faedah hasr sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu kan ma'mul, dhamir munfasil. Amilnya mana? Na'budu. Ditakdim, yufidu al-hasr, memberikan faedah hasr pembatasan. Fa idza qulta, kalau Anda katakan bismillahi aktubu, ini karena bimanzilati, ini seperti kedudukan antum mengucapkan begini, la aktubu illa bismillah. Ini seperti kedudukan antum mengatakan begini, aku tidaklah menulis kecuali dengan nama Allah. Ashrab, bismillahi ashrab, kedudukannya la ashrabu illa bismillah. Tidaklah aku minum kecuali dengan bismillah. Baknya itu apa? Ba isti'anah, berarti dengan pertolongan Allah. Gitu. Paham sini? Wa qawluhu alhamdulillah ila akhir, ya di muqaddimah al-mutammimah, ada awwalu ma tatamma bihi al-musannif. Ini awal yang musannif kitab al-mutammimah, ya, Al-Khattab menyempurnakan, pertama kali menyempurnakan al-Ajrumiyah. Kan beliau menulis kitabnya Mutammimah. Nulis nama kitabnya Mutammimah, penyempurna, kan begitu. Yang menyempurnakan. Nah, inilah awal beliau menyempurnakan al-Ajrumiyah. Hada awwalu ma tatamma bihi musannifu al-Ajrumiyah. Ya. Fa innahu lam yadhkur, karena penulis kitab al-Ajrumiyah enggak menyebutkan alhamda wassalata wassalam, enggak ada. Nah, ini afadahu al-ahdalu. Nah, ini beliau al-ahdal memberikan faedah ini, memberitahukan informasi hal ini. Al-ahdal adalah penulis kitab al-Kawakib, ya, yaitu yang mensyarah Mutammimah. Kenapa Al-Khattabi menulisnya pakai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah? Ini menyempurnakan. Karena penulis kitab al-Ajrumiyah hanya pakai bismillah aja. Bismillah al-qalam wal abdul muraqab wal mubilu bil wad', langsung. Ya enggak? Enggak pakai alhamdulillah. Taib. Nah, ini kata beliau, ini adalah Mutammimah di matan. Ya, Mutammimah ini adalah muqaddimah fi ilmi al-arabiyyah. Dalam ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada 12 ilman, ada 12. Ya. Ada balaghah, ya. Ada sharaf, ada nahwu, ya. Ada bayan, badi, dan seterusnya. Nah, wal muradu bil ilmi al-arabiyyah huna ilmu nahwu. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa Arab di sini ilmu nahwu. Idh hadzal kitab, karena kitab ini, kitab yaitu al-Mutammimah, la yastamilu illa alaihi, tidaklah mencakup kecuali kepada ilmu nahwu. Wa huwa asyrafuha kama taqaddama, dan ilmu nahwu adalah yang paling mulia di dalam ilmu bahasa Arab sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Nah, terus berikutnya. Tafadhal, Kais, baca Kais. Al-muradu
lil abwabi al-madhkurati bil asl. Bidzikri abwabin lam tudkar. Masa lam tadkur yang belum Anda sebutkan? Orang kita pembaca kok. Wa ta'ajjubi. Nah. Ya. Qauluhu al-mutammimah li masail al-jurumiyah. Ini adalah penyempurna berbagai permasalahan di al-jurumiyah. Yang maksud dengan mutammimah di sini takmil, yang menyempurnakan. Yang namanya yang menyempurnakan ini terbagi menjadi dua. Ada yang menyempurnakan bidzikril ahkam dengan menyebutkan beberapa hukum, wal masail dan permasalahan, wal fusul dan pasal-pasal, at-tabi'ati lil abwabin al-madhkurah, yang mengikuti bab-bab yang disebutkan fil asal, di kitab asalnya. Itu kitab apa? Al-Ajrumiyah. Semisal babul kalam, i'rab, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar dan seterusnya. Ini kisim yang pertama dan ini yang paling banyak. Nah, penyempurnaan yang kedua dari mutammimah terhadap al-Ajrumiyah, at-tatmimu bi dzikri abwabin. Yaitu menyempurnakan dengan untuk menyebutkan bab-bab yang tidak disebutkan di kitab asalnya. Misal bab bina, bab istighal, bab ta'ajjub, bab adat, bab waqaf dan yang lainnya. Bab apa lagi? Af'alul mukharabah, ya, dan yang lainnya. Ini kan tidak disebutkan di al-Ajrumiyah. Nah, wa qauluh, terus baca Raymond. Ilham juga mana Ilham? Kapan balik? Hah? Antum? Paris kapan datang? Udah tinggal di Sakan belum? Udah? Mulai kapan? Udah ikut, udah dikasih tahu informasi aturan Sakan. Kebagian piket gak dia? Gantiin Albar berarti. Oh iya. Terus al-Ajrumiyah. Al-Allamah. Allamah lamnya yang kita tes. Allamah. Ibn Dawud. As-Sinhaji. Bibni. Al-Ma'rufu bibni al-Jurumah bi hamzatin maftuhatin mamdudatin fajimu majmumatin. Hah? Mana sih? Bi hamzatin maftuhatin mamdudatin fajimun madmumatun. Sumara, huruf ro itu ro-nya kan suma huruf ataf. Berarti ma'tuf ke mana tuh? Bi hamzah. Berarti ma'tuf ke hamzah. Musaddadah. Waw itu huruf waw. Fawawin. Hah? Mutasawwifu. Mutasawwif. Tahu mutasawwif? Apa? Sufi, ahli sufi. Mutasawwif. Antum ini ngambil ilmu dari mutasawwif ini ya.
Baik. Saya terjemahin dulu di sini ya. Ya, biar Reman terakhir lagi. Ya. Baik. Wa qawluhu al-ajrumiyah. Ya. Al-ajrumiyah. Al-ajrumiyah nisbat kepada Syekh. Nisbat kepada Syekh Al-Alama Abu Abdullah Muhammad Muhammad bin Daud Muhammad bin Muhammad. Jadi nama aslinya ini. Nama aslinya ini. Baik. Ya. Apa namanya, nama aslinya Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Ini ma'ruf dengan nama Ibnu Ajurrum. Nah, ini terkenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Nah, terus lihat lagi di situ dengan hamzah yang maftuhah dengan hamzah yang difathahkan, ya, dengan hamzah yang difathahkan, mamdudah dipanjangkan dengan jim yang didomahkan aju dan ra yang musaddad ajur, madmumah didomahkan ajurru, dengan wawnya sukun ajurrum ya. Abu Abdillah Al-Jurrum itu adalah maknanya secara bahasa Barbar, karena dia dari negeri Barbar. Barbar itu di daerah Maghrib itu daerah Maroko, daerah Aljazair, Tunisia, ya, daerah-daerah situlah Afrika Barat. Itu Barbar itu banyak ulama, jadi jangan negeri Barbar. Kalau kita negeri Barbar itu apa? Kayak gitulah, kayak gak punya bengis lah gitu. Enggak, Barbar itu banyak kasihan ulama. Ya. Nah, itu banyak salah ya, salah persepsi. Nah. Ya. Nah, ini negeri Barbar dari kalau bahasa Barbar artinya al-fakir. Kalau secara bahasa Arab mana fakir? Orang yang sangat fakir, yang mutasawwif. Yang fakir, sufi. Sufi beneran. Ya. Makanya ada kisah ya, Allah alam sanadnya ini gimana. Di awal dia menulis buku ini, dia bilang, ya Allah, kalau saya nulis buku ini dengan ikhlas ya Allah, saya lempar karyaku ini ke laut. Kalau ikhlas jangan basah ya Allah. Kalau nggak ikhlas basah, dilempar ke laut. Ternyata nggak basah. Ini masyhur ini, ya. Ini al-kisah. Gila, gitu. Tapi dikutip ya di buku-buku ya, gitu kurang lebih. Saya pernah dengar hari ini. Pernah dengar? Gitu. Allah alam ya. Kan kita ya sudah ya susah lah itu dibahas ya. Ya susah, ya udahlah anggap aja iyalah gitu kan. Lanjut Reman, As-Sinhaji. As-Sinhaji nisbatun ila sinhajaka wa hiya mubilatun bil maghribi. Bil Maghrib, Maghrib ya, daerah Afrika Barat. Kalau sekarang nama Maghrib itu Maroko. Terus nasaba ilai atau nusiba ilaiha. Beliau dinisbatkan ke situ. Fas, ya ahli Fas. Terus, itu kan 672 gitu ya. Berarti sanata
isnaini wa sab'ina wa sittami'ah. Ya, isnaini wa sab'ina wa sittami'ah. Sanata, nah ini sanata ini kan dhorof, berarti dia mudah pun nilai. Isnaini wa sab'in, wa sittami'ah. Terus wa tufiya sanata berarti sanata berapa itu? Tadi kan isnain berarti salasin wa ishrin wa sab'ami'atin. Nah, wafatnya beliau ini di tahun wafatnya Ibnu Malik. Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah. Tahun itu adalah tahun yang duka bagi ilmu nahwu. Karena wafat dua imam nahwu sekaligus, yaitu Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Al-Jurrum. Baik, kita masuk ke kalam. Nanti pada zuhur kita lanjut ke pelajaran yang lain, usul min usul atau apa namanya? Al-hiwar yang merah. Biar ini. Salah satu kelewat waktunya. Nah, baik. Nanti mungkin pada asar kita lanjut ke itu ya. Hiwar al-biar ini pada zuhur usul minimum usul aja. Nah, baik. Qala al-muallif, ini penulis kitab Al-Mutamimah. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Ini aslinya ini tulis, berarti ini siapa ini? Berarti ini siapa ini? Ibnu Al-Jurrum kan asli enggak dirubah sama penulis Mutamimah ya. Coba dibaca sini. Ihsan. Al-kalam wa lafdhu. Al-kalam ay al-mustalahu inda nuhati. Kalam menurut secara mustalah, menurut ahli nahwu dia adalah al-lafdhu, al-lafaz. Lafdhun dia adalah lafaz. Wa huwa fi lughah secara bahasa adalah at-tarhu war-ramyu. At-tarhu melempar, ar-ramyu sama itu, melontarkan. Ar-ramyu melempar. Taqul lafadtu lafadha yalfidu. Lafadtu asyi'a min fami. Saya melontarkan sesuatu dari mulutku. Ya, maknanya apa? Alfiduhu yaitu saya mengucapkannya lafzan secara lafaz. Ramaituhu saya melemparkannya. Wastilahan, secara istilah menurut ulama ilmu nahwu, dia adalah as-saut, lafaz itulah suara al-mustamilu yang mengandung, mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya, beberapa huruf hijaiyah yang dimulai dari alif sampai ya. Semisal Zaid, ini lafaz ini. Masalan, fa innahu dia adalah sautun, dia adalah suara istamala ala Zaid, dia mencakup apa, mengandung apa aja? Huruf Zai, ya, dal, gitu kan? Zaid. Fa kharaja bil lafzi al-isyaratu. Maka keluar dari pembahasan lafaz atau tidak termasuk dari lafaz di sini adalah isyarat. Ya, dan kitabah, tulisan.
wa nahwihima dan semisalnya, atau wa nahwuhuma dan semisalnya, mimma laisa bilafdhin, yang bukan lafaz. Ini adapun kitabah isyarah ini sudah jelas ya. Ya, isyarah bukan lafaz. Ya. Fala tusamma kalaman inda nuhati. Yang namanya lafaz isyarah bukan kalam menurut ulama ahli nahwu. Kalau lafaz kalau isyarat itu kalaman berarti Maryam melanggar nazarnya. Maryam bernazar apa? Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Fa asyarat ilaihi. Gitu kan? Asyarat. Kata Maryam, ini nadartu lirrahmani shauma. Saya bernazar kepada Allah yang Ar-Rahman untuk shaum. Shaum ini sukut. Untuk sukut. Sukut kan jadi bahasa Bekasi udah sekut. Nah, sekut-sekut aja dah gitu. Sekut, diam. Falan ukallima, saya tidak akan berbicara. Al-yawma insya. Today, hari ini kepada manusia siapapun. Nah, ketika didesak-desak terus, apa kata Allah? Allah yang mengisyaratkan fa'asyarat. Nah, Maryam mengisyaratkan aja kepada bayinya. Nah, Maryam melanggar nazarnya enggak? Enggak. Ya, maka isyarah bukan kalam. Begitu juga kitabah, tulisan bukan kalam. Al-murakkab wal qawlu murakkab. Murakkab. Coba dibaca sini. Pikri. Wala aksun, bukan wala aksa. Lamnya itu biasa, lanya itu atifah. Terus berikutnya ya kata beliau al-murakkab. Murakkab masdarnya tarkib, rakkaba yurakkibu, murakkab yang tersusun karena kan dia isim maf'ul. Ya, huwa lafdhu, dia adalah lafaz al-murakkabu yang tersusun. Dia adalah lafaz yang tersusun. Nah, tarkib di sini yang masdarnya, dia adalah masdarnya. Lughatan secara bahasa wad'u syai' ala syai'in, meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Sawa'an kana ala jihati tsubut am la. Apakah untuk menetapkan berdasarkan penetapan atau penafian? Ya. Fa kullu bina'in ya tarkibun wala aksun. Maka setiap bina bangunan kalimat itu adalah ya tarkib, namun tidak sebaliknya. Ya. Namun tidak sebaliknya. Secara istilah ya, tidak sebaliknya bukan setiap tarkib bina. Tidak setiap tarkib bina. Paham sini? Tidak setiap tarkib itu bina. Menjadi kalimat yang sempurna. Ini misalkan nih, Zaidun Amrun. Tarkib enggak? Iya tarkib kan, makna tarkib apa? Ma tarakkaba min kalimatain. Zaidun Amrun. Inja'a. Tuh, lihat tuh. Berapa tuh? 4 lagi. Ya. Tapi bina bukan? Bukan. Ya, makanya disebutkan kullu bina tarkib. Tapi enggak sebaliknya. Setiap bina tarkib. Ya, qoma Zaidun tarkib enggak? Tarkib enggak? Tarkib. Paham enggak sini? Nah, secara istilah dia adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ya.
dia yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ya, yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contoh, apa ada? Apakah itu memberikan faedah? Contoh, qoma Zaidun, itu kan memberikan faedah. Ya enggak? Faedah. Misalkan antum ada yang mengatakan pada antum qoma Zaidun, maka faedahnya antum mendapatkan kabar bahwasanya Zaid berdiri berdasarkan kalimat qoma Zaidun. Lam yufid, atau tidak memberikan faedah. Ini namanya tarkib juga. Contoh, in qoma Zaidun, ya enggak? Tersusun dari berapa kalimat tuh? Zahiran aw kama taqaddama, zahiran, zahir, ya. Ini tarkibnya zahir sebagaimana yang berlalu, qoma Zaidun, ya. Tarkib itu dua kalimat, ya. Zahir kelihatan, aw muqaddaran, atau muqaddar, diasumsikan aja tarkibnya. Semisal ucapan Anda, na'am. Liman qala laka, bagi ada orang yang bertanya kepada Anda, hal hafidta ad-darsa? Antum katakan apa? Na'am. Apakah kamu hafal pelajaran? Na'am. Takdirnya apa? Na'am, hafidtu ad-darsa. Antum misalnya ditanya nih, masmuka ya akhi. Antum jawabnya Zaidun. Tarkib enggak? Tarkib. Muqaddaran atau zahiran? Anda nanya ke antum, muqaddaran atau zahiran? Muqaddaran. Tarkib, takdirnya apa? Ajarnya sudah belum? Sudah selesai belum? Baru sampai munada. Harusnya udah lewat ini. Ya, kan di bab kalam, murojaah. Jangan cuma hafalan yang di murojaah. Takdirnya apa ya, ikhwah? Ismi Zaidun. Gitu. Ya enggak? Berarti dia murakkab enggak? Murakkab. Naam, hafidtu ad-darsa. Faqaraja bil murakkabi, ya, enggak termasuk yang dinamakan murakkab mufrad. Ya, semisal Zaid. Zaid doang, antum katakan Zaid, enggak ada takdir. Ya, tiba-tiba ngomong Zaid. Apa? Enggak ada takdirnya. Wala yuqalu lahu kalamun 'inda nuhati. Ini enggak disebut kalam menurut para ulama ahli nahwu. Qala al-kalamu wal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Kalam adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun, yang mufid. Nah, sekarang kita bahas mufid. Faris, baca Faris. Qawlu al-mufidu wa ma tarattabat 'alaihi fa'idatun wa hiya lughatan mastufida min 'ilmin aw malin. Wal muradu bil mufidi huna ma afada fa'idatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Apa? Jangan di akhirin tuh kan? Akhara. Dia naat dari syai'. Akhar ini asli wazan fi'il, af'al. Ya, af'al. Tapi fa-nya itu melebur bersama hamzahnya menjadi akhar. Paham sini? Terus Faqala bi mufidi wa yuhu ka'abdillahi wa zaidin wa inqama zaidun wa nahwu. Jangan disukun-sukunin. Ini mamnu, jangan antum biasain di sini. La faidata. Faidatanya itu apa i'rabnya? Apa? Isim la. La-nya la apa? La nabil jins. Udah dulu. Baik. Ya, sini. Dari mana tadi Faris bacanya? Al-Mufid. Ya.
Al-Mufid. Qala rahimahullah ta'ala, ya, Al-Mufid huwa ma tarattabat alaihi faidatun. Dia yang mengakibatkan adanya faedah. Menjadi sebab adanya faedah. Nah, secara wahiyah lugatan, secara faedah, secara bahasa, mastufida min ilmin aw malin, yaitu yang didapatkan faedah dari ilmu atau harta. Misalkan antum belajar matematika, faedahnya apa? Ini yang mastufida, yang didapatkan faedah dari ilmu atau mal. Misalkan, ini secara bahasa ya. Antum jualan jengkol yuk, faedahnya apa? Faedahnya kalau nggak laku, saya makan gitu. Gitu. Paham gak sini? Nah, ini yang didapatkan dari ilmu atau harta. Fal muradu bil mufid huna, namun yang dimaksud dengan mufid di sini adalah ma'afada faidatan tammatan, yaitu yang memberikan faedah yang sempurna, ya sunusukutu 'alaiha. Yang kalau diam ketika mendengarnya itu sudah bagus. Ya, misalkan ada orang mengatakan Zaidun qaimun, maka sukut 'alaiha, sukut ala hadzal lafaz itu yahsun. Udah bagus, udah hasan. Bagus di sini. Paham enggak sini? Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhira. Di mana yang sami', orang yang mendengar itu tidak perlu menunggu lagi li syai'in akhar, untuk kalimat yang lain. Udah cukup. Ya, beda dengan kalau antum dikatakan in jaa Zaidun. Ini mufid enggak? Enggak, dia walaupun lafaz, walaupun dia murakkab, tapi enggak mufid. Kenapa? Karena as-sami' masih menunggu. In qama Zaidun. Jika Zaid berdiri. Terus kenapa? Hah? Apanya itu? Jika ada Zaid berdiri, aku berdiri. Baru ini ya memberikan faedah. Wa kharaja bil mufid ghairuhu. Maka enggak termasuk dari mufid ini selainnya. Semisal Abdullah, Zaid, ini kan enggak Abdullah walaupun dia tarkib mudah-mudahan nilai, Zaid dia mufrad, in qama Zaidun enggak mufid. Wa nahu dzalika mimma la faidata fihi, dan yang lainnya yang tidak ada faedah, maka enggak mufid. Baik. Dibaca sini. Siapa? Coba Ammar, baca Ammar. Ja'ala lafdu gimana ceritanya? Wa huwa ja'alul lafdi. Alaiha. Fa'innahu lafzu Arabiyyin, lafadznya orang Arab. Nah, coba lihat. Wa qawluhu bil wada'. Lihat, kalam itu apa? Dia adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wada'. Bil wada' kita terjemahkan yang sesuai dengan peletakan. Peletakan siapa? Peletakan orang-orang Arab. Ya, wa huwa lugatan yutlaqu 'alal wiladah. Kalau secara bahasa diitlaqkan kepada makna wiladah, melahirkan. Dan selainnya, semisal wada'atil mar'ah. Wanita itu melahirkan, waladat, melahirkan. Istilah wad'ul arabi, sesuai dengan peletakan orang Arab. Yaitu ja'lul lafzi alladzi dalla 'alal ma'na, yaitu menjadikan lafaz ya sebagai dalil petunjuk atas sebuah makna. Ya.
Semisal kalimat Zaid misalnya. Dia adalah lafadzu Arabiyyin, lafadz orang Arab yang dijadikan orang Arab sebagai petunjuk atas sebuah makna, yaitu zat, ya, yang wa huwa adzatu allati wudi'a 'alaiha lafdzu Zaidin, yang lafaz Zaid diletakkan untuknya. Lafaz Zaid, ada zat orang, person. Kadzalika lafdzu hadara yahduru, hadir, fa innahu lafdzu Arabiyyin, dia lafaz orang Arab. Ya, kosakata orang Arab yang dijadikan orang Arab sebagai petunjuk atas sebuah makna, itu al-hudur, kehadiran, fi zamanil madi, di waktu yang lampau, karena fi'il madi, ya enggak? Nah, terus, Dimas. Al-ajami kat-turki, nah. Baik. Fa idza qulta hadara Zaidun, ya, kalau Anda katakan ya, hadara Zaidun, ya, hadara Zaidun, maka berarti Anda menggunakan kalam Arabiyan, kalam Arab, ya, yang digunakan orang Arab fi kalamiha, dalam ucapan mereka. Maka tidak termasuk bil wadil Arabi, sesuai dengan peletakan orang Arab, itu kalam ajam, non Arab. Semisal bahasa Turki, barbar dan semisalnya, maka tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Ya. Contoh yang majtama fihi al-quyud, yang ya, quyud, ketentuan al-madhkurah, yang ketentuan yang disebutkan ini sudah terpenuhi semua, terkumpul semua situ. Misalkan al-ilmu nurun, lihat, al-ilmu nurun, ya enggak, dia lafaz, ya, murakkab tersusun, ya enggak, lafaz dari huruf hijaiyah tersusun dari 2 kalimat, mufid, ya enggak, bil wada, ya enggak, sesuai dengan peletakan orang. Ilmu ada cahaya, mubtada khabar. Tawakkal Allah, tawakkal, fi'il amr, fa'il dhamir mustatir, ala Allah jar majrur muta'alliq, itu semua sesuai enggak? Fi ta'anni as-salamatu, ta'anni, paham enggak ta'anni? Ya, tidak tergesa-gesa, hati-hati, itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan itu ada pada at-ta'anni, ada pada tidak tergesa-gesa. Lihat, fita'ani khabar muqaddam, as-salamatu mubtada, ya terpenuhi. Lihat, mufrad, apa dia, lafdzun, murakkab, mufid, bil wada, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Ini juga man syartiyah, yattaqi fi'il syart, fa'il dhamir mustatir huwa, wa jalalah maf'ul bihi, yaj'al jawab syart, dan seterusnya. Yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar atau solusi. Ya, cukup, nanti kita lanjut lagi besok di pernyataan beliau, wa aqallu ma yata'allaqu min asmain nahu Zaidun qa'imun. Nah,